Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga pada siang hari ini saya bisa menyampaikan materi. Yang saya hormati Ibu Nurmila Rahman dan yang saya cintai teman-teman semuanya. Saya akan membawakan materi yang berjudul manfaat kunyit bagi kesehatan. Kunyit dengan warnanya yang kuning cerah terkenal sebagai bagian utama ramuan untuk mengobati hati, empedu, dan sistem hepatobilirer. Bersama saudaranya, jahe, kunyit dikenal mampu membersihkan dan memperbaiki peredaran darah dan getah bening, serta terkait dengan kesehatan pencernaan dan metabolisme tubuh. Secara paradoks, kedua ramuan tersebut meski bersifat panas, juga memiliki sifat anti-inflamasi. Dalam kitab The Canon of Medicine, Ibnu Sina menyebut kunyit bekerja dengan baik untuk perut, hati, dan usus. Zat yang dikandungnya merangsang pencernaan dan metabolisme di perut dan hati, memperbaiki pencernaan dan menetralisir racun, serta memperbaiki metabolisme dan pembentukan cairan di hati terutama darah. Sistem pengobatan Yunani, kunyit disebut mampu memurnikan darah, plasma, dan getah bening. Sifat anti jamur dan antimikrobanya membersihkan usus, terutama usus besar, mengurangi fermentasi usus dan pembusukan, dan memperbaiki flora dan imunitas usus. Pengobatan Yunani menyebut kunyit mampu meningkatkan produksi aliran empedu dalam sistem hepatobiliar, dan meskipun mengurangi kejang, kunyit adalah herbal hepatocompleter atau pelindung hati dan ramuan detoksifikasi yang kuat dan membantu mendetoksifikasi hati dari keracunan makanan dan resiko beracun dari makanan yang tidak murni. Sedangkan menurut pengobatan Cina, kunyit sangat berkhasiat dalam mengobati iristik dan rematik di bahu dan di lengan. Rebusan kunyit digunakan untuk mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan pada otot, tulang sendi, dan juga mempercepat pemulihan setelah berolahraga. Ramuan yang sama juga efektif. Menurut pengobatan Cina, kunyit sangat berkhasiat mengobati asam urat. Dan dalam pengobatan Ayurveda, rebusan kunyit digunakan untuk mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan pada otot, tulang, dan sendi, dan mempercepat pemulihan setelah berolahraga. Ramuan yang sama juga efektif mengobati ruam dan gangguan kulit seperti utrikaria dan eksim. Keempat, sebagai anti-inflamasi, Direktur Medis dari Pusat Pengobatan Integratif Arizona, Randy J. Horowitz, dalam sebuah makalah di American Academy of Pain Management memberikan informasi mengenai manfaat kesehatan. Kelima, pereda nyeri osteoartritis. Dalam satu penelitian yang dilaporkan WebMD, kunyit bekerja sebaik ibuprofen untuk menghilangkan rasa sakit osteoartritis. Keenam, pereda gangguan pencernaan dan juga mulas. Yang ketujuh, menekan penyakit jantung dan diabetes. Penelitian menunjukkan kurkumin dapat membantu mencegah penumpukan plak. Hal ini baik karena penumpukan plak pada umumnya dapat menyumbat arteri dan menyebabkan serangan jantung dan stroke. Beberapa penelitian melaporkan bahwa ekstrak rimpang kunyit atau Curcuma domestica dan ekstrak batang mimba masing-masing menunjukkan aktivitas gastroprotektif. Baik uji preklinik maupun klinik, kunyit mempunyai aktivitas anti tukak lambung. Efek anti tukak lambung diduga melalui penghambatan ekstraksi asam lambung, aktivitas antiinflamasi, penghambat radikal bebas, dan antibakteri. Ekstrak limpang kunyit menunjukkan efek antagonis selektif dan kompetitif terhadap reseptor H2. Hal ini mengindikasikan adanya mekanisme reproduksi dalam tukak lambung. Myofibrillas yang menemukan pada daerah luka yang ditangani dengan kurkumin akan mempercepat kontrak daerah luka, sehingga mempercepat proses perpindahan berbagai sel-sel yang bertindak sebagai sumber potensial. Faktor-faktor pertumbuhan yang dibutuhkan dalam proses pengaturan biologis selama penyembuhan luka. Kunyit dikenal sebagai inhibitor enzim cyclooxygenase min 2 alami. Beberapa senyawa
senyawa yang terkandung di dalam kunyit memiliki efek protektif dalam saluran pencernaan. Pemetaan kunyit menurut para ahli, kandungan zat-zat kimia yang terdapat dalam limpat kunyit adalah zat warna kurkuminoid yang merupakan suatu senyawa dari kurkumin, hidrokurkumin, demetrikurkumin, dan bidesmetoxykurkumin. B. Minyak astrini yang terdiri dari sesquiterpen dan turunan dari fenilpropana, turmeron, kurkuron, kurkumol, antanol, bisabolen, sesquenfildren, zindenberg, arilkurmen, dan humumulen. Dan terakhir, mineral, yaitu magnesium zat besi, mangan, kalsium, natrium, kalium, timbal, seng-kobalt, aluminium, dan bismut. Gagasan. Obat herbal adalah produk alami yang ditemukan di alam dan benar-benar bebas dari semua jenis efek samping. Orang Indonesia telah berabad-abad meminum berbagai jamu tradisional dan belum pernah tercatat ada kasus efek samping yang mematikan. Namun, Anda tetap perlu berhati-hati karena beberapa jenis jamu tradisional diproduksi tidak higienis dan bahkan dicampur zat-zat kimia sehingga berbahaya bagi tubuh. Toksin. Obat farmasi adalah racun. Anda tidak boleh mengonsumsinya sembarangan. Obat herbal bebas racun sehingga aman dikonsumsi siapapun, bahkan kerap memberikan efek meluruhkan racun dalam tubuh. Mudah diproduksi. Obat herbal adalah hasil pengolahan yang sederhana atas akar, umbi, buah, bunga, kulit, kayu, dan bagian tanaman lainnya. Kesederhanaan proses membuat pengolahan obat herbal tidak memerlukan teknologi canggih dan modern. Menghilangkan akar penyebab penyakit. Obat herbal tidak hanya berkhasiat menyembuhkan gejala penyakit, juga menghilangkan hingga ke akar penyebabnya. Hal ini karena efek obat herbal bersifat holistik atau menyeluruh, sehingga tidak hanya berfokus pada penghilangan penyakit, juga pada peningkatan sistem kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Selanjutnya, obat herbal tergolong murah dibandingkan dengan obat-obatan farmasi. Obat herbal relatif lebih murah. Hal ini karena obat herbal tidak perlu membayar biaya paten ataupun dana riset yang besar. Pada masa mendatang, harga obat-obatan herbal bahkan dapat jauh lebih murah bila skala produksinya lebih efisien. Yang terakhir, obat herbal multi khasiat. Obat herbal dapat digunakan untuk pengobatan lebih dari satu penyakit. Tidak hanya bersifat antivirus, juga menurunkan kadar kolesterol dan menguatkan jantung. Sekian penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.